Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Sili Julia Putri dengan NIM 241111030. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi teori trias politika terhadap pembagian kekuasaan lembaga negara di Indonesia pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian pasti udah tahu kan kalau aku berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jember. UM Jember adalah kampus Islami yang unggul di bidang akademik, karakter, dan juga teknologi. UM Jember hadir untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing secara global. Kalian pasti juga udah tahu kan, kalau di UM Jember ada salah satu fakultas yang sangat diminati banyak anak. Yap, itu adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember memiliki komitmen yang kuat dalam mencetak sarjana hukum yang unggul, kritis, berintegritas, dan juga profesional dengan dosen-dosen berpengalaman, kurikulum yang up-to-date, serta pendekatan pembelajaran yang aplikatif. Mahasiswa dibimbing untuk memahami hukum secara teori maupun praktik. Kalau kamu punya jiwa kritis dan ingin berkontribusi menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, yuk gabung sama aku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini, kamu bukan hanya belajar hukum, tapi kamu juga belajar untuk menjadi bagian dari perubahan. Aku tunggu di Universitas Muhammadiyah Jember ya. Baik, saya akan langsung masuk ke pembahasannya, yaitu teori trias politika awalnya dicetuskan oleh Montesquieu, di mana ia menjelaskan bahwa agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan, maka kekuasaan harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan secara lebih jelas setelah reformasi dan amandemen UUD 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh DPR dan juga DPD. Sebelum amandemen, hanya ada MPR dan DPR yang berperan dalam pembentukan undang-undang. Tetapi setelah amandemen, dibentuklah DPD yang dipilih langsung oleh rakyat dari tiap provinsi yang bertujuan agar daerah juga bisa punya suara dalam proses legislasi. Selanjutnya yaitu di bidang eksekutif, yang menjalankan kekuasaan adalah presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi sekarang setelah amandemen, mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ini membuat kekuasaan eksekutif lebih bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, bukan kepada lembaga lain. Selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif yang dulunya hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung, kini dilengkapi dengan 2 lembaga lain yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara Komisi Yudisial berperan untuk menjaga kehormatan dan perilaku para hakim. Meskipun sistemnya sudah dibagi, dalam praktiknya masih ada tantangan. Misalnya, terkadang batas antara kewenangan satu lembaga dengan lembaga lain masih belum jelas, bahkan bisa tumpang tindih. Lalu dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif terkadang masih terasa terlalu dominan, terutama dalam pengambilan kebijakan politik. Belum lagi hubungan antara eksekutif dan legislatif kadang terlalu dekat karena faktor koalisi partai. Ini membuat fungsi pengawasan dari DPR terhadap pemerintah menjadi kurang maksimal. Sementara itu, lembaga yudikatif pun masih terus berusaha untuk berdiri secara independen tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Teori trias politika sudah mulai diterapkan dengan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tetapi dalam praktiknya, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi agar sistem ini bisa berjalan dengan ideal, adil, dan benar-benar demokratis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.